Dari satu jenis tanaman hutan ini saja bisa dibuat macam-macam masakan. Untunglah muat Petrus sudah ada. Jadi saya tinggal menyerahkan hasil panen kosambi untuk diolah. Nanti ini buah kosambi akan dijadikan bahan pembuatan bolo habihenan. Yang akan digunakan adalah bagian dari daging buahnya yang lembut dan asam ini. Menurut cerita Mama Elis, kosambi ini serbaguna. Sejak dulu sudah banyak dimanfaatkan kita orang Indonesia. Kayunya yang keras bisa menjadi jangkar kapal. Minyak kosambi bisa digunakan sebagai obat penyakit kulit. Bahkan, resin dari kosambi bisa dijadikan bahan pewarna dan pembuat vernis. Nah, yang dipakai buat campuran kue kali ini adalah daging buah kosambi. Jadi kita kupas, kasih pisahkan dulu kulit dan isi buahnya. Satu buah kosambi hanya menghasilkan sedikit daging buah saja. Jadi untuk campur bolo henan habi, kita butuh banyak buah kosambi. Terima kasih banyak Om. Iya, hati-hati. Yuk. Ada beberapa bahan pelengkap untuk memasak bolo habi henan ini. Salah satunya santan. Santan yang dihasilkan dari kelapa tua biasanya lebih banyak mengandung minyak dan terasa lebih gurih. Penggunaan jenis kelapa tua atau lebih muda itu tergantung kebutuhan saja. Itu pelajaran yang saya dapat dari Mama Agus. Daging buah kosambi sudah dikumpulkan sekarang. Jadi sudah siap diolah dengan Mama Agus. Kandungan air pada daging buah kosambi cukup tinggi, jadi harus dikasih kurang sebelum diadon. Buah kosambi itu kan asam sekali, jadi memasak buah kosambi bisa sekalian dicampur dengan gula. Tujuannya agar asamnya berkurang dan buah kosambi menjadi manis seperti saya. Gula dan buah kosambi diaduk-aduk terus sampai larut dan tercampur rata. Mengaduknya sedikit lama, soalnya kita masak dengan kayu api. Butuh sekitar setengah jam, kata Mama Agus. Jika campuran bahan sudah mengental dan gula mencair, berarti karamel kosambi sudah matang dan siap diangkat. Mama, saya sudah bawa ini karamel kosambi dengan santannya nih. Oh iya, mau bikin kue ini. Kuenya bagaimana tuh caranya Mama? Prosesnya? Ini ambil ini, nanti Ambil ini. ya, baru campur. Semua bahan sudah dikasih Mama Mary, jadi kita tinggal adon bolo habihenan. Bahan pertama yang diaduk adalah santan dan mentega. Mengaduknya pakai tangan saja. Mama Mary sudah kasih ingat saya supaya kasih bersih tangan sebelum adon bahan. Jadi aman toh. Santan dan mentega dikasih masuk dan diaduk rata bersama 3 butir telur. Kita juga perlu gula pasir biar makin manis kuenya. Sedikit garam ditambah biar ada rasa gurih-gurihnya. Kalau semua sudah tercampur rata, barulah kita kasih masuk karamel buah kosambi yang sudah saya masak tadi. Campuran semua bahan ini bisa bikin adonan menjadi gurih dan mudah dibentuk. Ternyata masih ada lagi, kita harus tambah tepung terigu biar adonan bisa jadi padat. Oh iya, selain tepung terigu juga ada tepung kanji. Kata Mama Mary biar adonan sedikit kental. Nah, semua bahan sudah masuk. Adonan tinggal diaduk-aduk sampai rata alias kalis. Ternyata capek juga mengaduk semua bahan dalam satu baskom. Akhirnya selesai juga dan saya berhasil jadi pengadon bahan bolo kue habihenan. Terbukti sudah kalau saya juga gagal kalau mengaduk adonan kue. Sudah ini Mama? Ya, Terus diapakan ini? digulung. Kue bolo habihenan adalah camilan ringan sebesar jari kelingking yang digoreng. Jadi adonan yang sudah kalis masih harus dibentuk sebelum dimasak. Kata Mama Mary caranya dengan memipihkan adonan di atas papan kayu dan diratakan dengan botol. Digilas-gilas sedikit sampai mencapai ketebalan yang sama pas atau tidak terlalu tebal atau tipis. Kalau tipis, kue mudah gosong, kalau tebal susah masak, jadi harus pas-pas memang. Ternyata, walau sudah dipotong kecil, masih ada lagi tugas menanti, yaitu membentuk adonan biar terlihat cantik. Potongan adonan yang berbentuk jajaran genjang ini dilubangi bagian tengahnya, kemudian salah satu bagian adonan dimasukkan dan ditarik kembali ke arah luar. Sementara bagian ujungnya
kita putar sedikit. Bagaimana? Sudah mengerti? Meski adonannya sedikit, tapi kalau dibentuk menjadi ukuran kecil-kecil begini, tentu saja akan menghasilkan banyak kue. Setelah ini, saya harus lebih menghargai hasil masakan para mama. Bayangkan, untuk membuat camilan ringan seperti ini saja butuh tenaga banyak. Bawa ke Om Petrus ya? Oke. Oke, Mama. Ya, saya jalan sudah ya? Iya. Ya. Sekarang tugas kita tinggal menggoreng kue yang sudah saya buat dengan Mama Mary. Menggoreng kue ini harus menggunakan minyak yang banyak, agar saat digoreng semua bagian bisa tertutup minyak. Kita masukkan adonannya satu persatu, soalnya adonan kue ini kenyal dan mudah lengket satu sama lain. Cukup sekitar 4 menit dan sedikit dibolak-balik, bolo Habi Henan akan matang.